Oke, 88,4 MHz perempat dari Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dodolur di mana baik berado. Di suasana siang hari ini, senang rasanya balik lagi ya kita bertemu di acara obrolan UMKM. Dan di obrolan UMKM Loka kita untuk kesempatan di suasana siang hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025. Tema yang akan kita bahas adalah mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal. Dengan subtemanya Pempek Sentosa, kuliner kearifan lokal karya anak bangsa. Dan sudah hadir di studio perempat saat ini narasumber kita, siapakah gerangan? Kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita bakal berkenalan dengan tentunya pengelola dari Pempek Sentosa ini. Mudo, wongnya belagak pulo. Siapakah gerangan? Beliau adalah Arifin Wanda. Kita bakal sapa dulu. Halo, assalamualaikum Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Iya, sehat ya Arifin ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pacak ketemu kita di perempat hari ini di studio. Inilah studio kita. Terima kasih sudah hadir tentunya di obrolan UMKM untuk kesempatan siang hari ini. Nah Arifin, ini menarik sekali ya. Karena yang kita bahas ini adalah makanan khas kita ya. Dan Arifin merupakan pelaku usaha yang bergerak di makanan tradisional kita. Yang merupakan kearifan lokal kalau kata wong tuh ya. Nah, Arifin kalau kita boleh ngomong, boleh tanya kira-kira memulai usaha ini sejak kapan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan dulu, saya Arifin Wanda, mewakili dari Pempek Sentosa. Ya, Pempek Sentosa ini ownernya Abdul Razik. Ya, beliau belum berhalangan hadir, jadi saya mewakili. Untuk Pempek Sentosa sekarang awal mula sejarahnya itu ya di tahun 2000 ke bawah, mungkin setelah krisis 1998 itu, Cek. Oke. Ya, memang kami dari keluarga pedagang gitu. Oh, dari tahun 1998 kurang lebih. Oke, sudah mulai ada. Ya, sudah mulai ada. Oke. Memang sebelumnya memang biasa sudah berdagang di bawah Ampera kayak itu, berjualan nasi gitu. Ya. Yang lalu Abdul Razik yang selaku ownernya itu sewa di tempat di Jalan Sentosa kayak itu. Oh, di Jalan Sentosa. Okay. Jualan pempek. Tapi sebelumnya memang sudah jualan pempek keliling kayak itu, udah biasa kayak itu. Jadi itulah namanya akhirnya disebut dengan Pempek Sentosa. Ya, awalnya karena pembeli itu yang awal-awal di Sentosa itu kan nanya, apa nama pempek ini? Gak ada nama kan kayak itu. Ya, karena Jalan Sentosa ya jadi Pempek Sentosa. Pempek Sentosa. Ya. Oke. Dan ternyata memang membawa Sentosa ya. Sentosa. Oke, jadi sampai dengan saat ini artinya dari tahun kurang lebih 98 nih. Ya, artinya di bawah tahun 2000. Iya. Di bawah tahun 2000 sudah berapa puluh tahun ya hampir ya jatuh ya. Ya, Pempek Sentosa ini mungkin salah satu yang legend di Palembang, Cek. Memang termasuk Pempek legend. Karena selama ini kami memang tidak sering tampil kayak itu, Cek. Ya, alhamdulillah hari ini diundang RRI ya. Alhamdulillah kesempatan untuk mempromosikan. Ya, kami selama ini memang besarnya di Seberang Ulu, Cek. Oh, di daerah Seberang Ulu ya. Oke, jadi artinya kalau di daerah Seberang Ulu pasti sudah memang tahu nih dengan Pempek Sentosa seperti itu ya. Insyaallah. Tapi bukan cuma Seberang Ulu baik, Cek, cek kayak nyingoknya amen tokunya sebesar indah itu lah sudah benamu nih artinya seperti itu kan. Oke, dari tahun di bawah tahun 2000-an Cek itu sudah memulai usaha Cek itu kan. Ini kenapa pilihannya oleh owner tuh adalah pempek Cek itu nah. Apakah memang Cak Mano Cak itu apa memang dia hobi makan pempek? Kalau gitu kan kadang ada juga yang buka usaha Cek, aku hobi masak, aku hobi makan pempek misalnya Cak itu kan. Nah, kalau ini apa nih? Ya karena memang karena kami dari keluarga pedagang itu ya karena di seberang itu mungkin salah satu yang belum ada tuh pempek gitu kan, sama dulu kan belum ada yang eksis jualan kayak itu. Jadi masih bisa dihitung dengan jari masih dihitung dengan jari. Ya awal mula juga jualan kami mungkin dari kecil ya, dari 1 kilo 2 kilo. Pak Abdul Razik juga jualan itu dari ya modal pas-pasan seadanya, kuali dari yang bekas kayak itu. Terus juga
tempat kecil, etalase kecil kayak itu ya berproses hingga ya mungkin yang orang tahunya saat ini ya besar Sentosa ya. Terus prosesnya panjang kayak itu. Ya itu dari bawah pula sudah puluhan Iya, tahun puluhan jatuhnya tahun. kan. Oke, PMP Sentosa dimulai sebelum tahun 2000 jatuh kan. Kalau ketika kita merintis sebuah usaha gitu kan. Artinya kan di sini Arifin adalah bukan owner tapi pengelola gitu yang dipercayakan oleh owner seperti itu kan. Tangan kanan lah kita nih tadi kan. Tangan kanan owner. Jadi tentu sudah sangat tahu nih seluk-beluknya daripada PMP Sentosa itu sendiri gitu kan. Dalam perjalanannya Maniti maaf ngomong untuk sampai dengan titik saat ini. Titik saat ini yang sampai maaf ngomong sudah dikenal banyak uang, sudah ibarat kata lah sudah bernamo besar kita nih tadi gitu kan. Pasti kan kita namanya merintis kan tidak ada gampang, Vin. Nah, ini apa yang menjadi tentunya tantangan di saat pertama-tama kali memulai usaha PMP ini? Ya yang pasti yang selalu dijaga oleh Pak Abdul Razik itu ya cita rasa aja. Cita rasa, dan juga komitmen konsisten dari pemilihan ikannya, pembuatannya, yang sering disampaikan ke beliau itu bahwa ya jangan sampai berubah rasa, terus juga kebersihan dijaga, terus juga dengan pelanggan itu ramah, ya enggak ya saat ini alhamdulillah masih kami sebagai berpegang teguh seperti itu ya. Berpegang teguh, sering disampaikan katanya. Jadi artinya akibat dari pesan atau wejangan dari owner sendiri yang itu tuh dipegang teguh sehingga ini menjadi kenangan uji kita nih. Kalau uang tuh kan aman sekali, Arifin ibarat kata aman sekali lah sudah nyicip. Terasa lemak pasti ngulang. Iya benar. Tapi kalau ketika dia nyicip kan lemak nih awalnya, pas kedua kali dia datang lagi berubah gitu. Lari langsung ininya. Jadi itu yang tetap dijaga. Iya karena kan kalau sekarang ini ya yang memang harus dijaga itu rasa karena kalau rasanya rasa yang pernah ada atau rasa memiliki gitu. Karena sekarang banyak orang-orang usaha yang sekedar viral terus ini dia tidak bisa menjaga konsisten rasanya itu ya akhirnya tenggelam kayak bisa jadi kan. Iya. Jadi viralnya pas sekali lewat baik kan. Tidak ada sejak kita ini kan sampai jadi legend gitu kan. Akhirnya jadi legend. Sehingga jadi legend seperti itu. Oke, nah kalau kita ngomong tentang penggunaan daripada bahan-bahan pempek yang dibuat. Tadi kan ini kaitannya dengan menjaga kualitas dan juga mutu gitu kan. Nah, kalau untuk bahan-bahan yang dipergunakan bahan-bahan yang seperti apa nih, Vin? Ya kalau kami bahan bakunya ikan tenggiri dan ikan gabus ya. Jadi dipadukan antara ikan tenggiri dan ikan gabus. Ya biar teksturnya pas gitu kan. Kenapa ikan tenggiri dan gabus dipadukan? Kalau gabus itu kan lebih gurih ya. Gurih kayak itu. Kalau ini kan jadi putih jadi saling melengkapi kayak itu. Oke. Terus juga ya dari pemilihan ikannya kan yang segar kayak itu. Terus juga sudah saling percaya dengan yang kirim ikan karena ketika yang supplier itu ketika kami rame terus juga ya pasti kami juga tambah kan untuk pesanan ikannya kayak itu. Jadi sama-sama saling jaga, sama-sama saling maju kayak itu. Jadi artinya sudah ada supplier tersendiri. Ya, sudah ada. Oke, jadi itu di mana nih dapat suppliernya? Ada di Pasar Tujulu Cakna kayak itu. Ada di Pasar Burung yang di pasar burung yang di jadi ada beberapa supplier ya. Jadi kalau misalnya supplier Sikok nih stoknya habis, kita pacak ke supplier Sikok lagi seperti itu. Oke, dan itu selalu standby. Iya, selalu standby. Kalau Jingok kan sekarang nih perjalanan PMP Sentosa yang dimulai sebelum tahun 2000 sampai dengan sekarang kan pasti ibarat kata lah banyak nih penggemarnya, lah banyak kliennya, lah banyak ibarat kata lemak pasti balik lagi gitu kan jadi pelanggan seperti itu kan. Lah banyak pelanggannya maksudnya ketika di saat ibarat kata nak nyari pelanggan pertama-tama dulu susah enggak, Vin? Kalau dari pelanggan pertama itu kan dari mulut ke mulut ya. Dulu kan belum ada zaman sosial media. Iya, zaman dulu belum ada. HP B3310 masih untung ada ya, ya dari mulut, maksudnya dari pembeli ke pembeli kayak itu kan. Dari ini. Lemak di situ, pempek di situ gitu kan. Terus harganya sama murah gitu misalnya. Terus juga ukurannya besar kayak itu. Karena kami juga ya dikenal ukurannya besar. Itu besar-besarnya itu. Nah, kalau dulu rada di rumah kalau nak nyingok lewat YouTube kita jadi atau bisa nak mampir langsung ke Sentosa nyingok langsung dan juga bisa langsung beli di situ dengan harga yang terjangkau di kantong, kemudian juga dengan ukuran yang besar. Ibarat kata cak 2-3 kilo senep makannya dah. Oke, nah Arifin balik lagi kepada tentunya
ke supplier sudah, ke ini juga sudah ya tuh. Kalau untuk cukonya dewek cak mana Vin? Ya Apa kan ada juga kan waktu jualan, cak ada pernah juga di dekat kami tuh, jualan pempek dos. Ya. Tapi dia cuko yang dimainkannya. Ya benar. Artinya kualitas cukonya tidak berubah dia cak tenah. Sehingga larinya bukan apa, pempek tidak masalah dos, tapi Benar, rasa Cak. cuko cak Iya. tenah. Ini kalau Ya bagaimana salah dengan satu memang kalau pempek itu yang nunjang cukonya Bang Cak. Iya, Ya kalau kami untuk proses cukanya memang ada proses tersendiri kayak itu Cak. Bukan yang hari ini buat langsung jadi kayak itu. Kami untuk proses cukanya kami butuh 2-3 hari baru proses jadi kayak itu. Jadi memang ada resep tersendiri kayak itu Cak. Dari proses awal cabe, gula dan cabe, gula merah dan sebagainya memang kayak difermentasi kayak itu loh Cak. Jadi bukan yang hari ini buat langsung jadi kayak itu Cak. Jadi memang ada resep tersendiri. Untuk proses cukanya 2-3 hari baru bisa jadi cuka gitu. Baru bisa jadi cuka Iya. dan itu baru bisa terasa lebih Terasa enak gitu kan. nikmatnya, Cak. Nikmat ya, wah luar biasa nih. Nah kalau untuk cuko itu Dewe, itu menggunakan gula apa nih? Gula Gula merah. batok Iya, gitu ya. gula batok. Gula batok ini linggau atau? Iya, linggau. Linggau. Itu Emang- ada juga ini emang juga. kalau kata orang tuh ya terkenalnya linggau. Linggau. Sebenarnya bukan linggau, curup Iya. kayak itu. Oh curup ya? Iya. Iya banyak orang nyebutnya gula Gula batok linggau. gula batok linggau Linggau, jadi ya. kan kalau ini nyebut kalau yang cuko-cuko yang lemak itu pasti Iya, dari gula linggau. batok linggau jadi. Tapi dari curup. Tapi sebenarnya kalau orang-orang bilang tuh ya produksinya curup kayak itu, di linggau kayak itu. Sebutannya aja di linggau tuh kayak itu. Sebutannya di Iya. linggau. Oke. Apa ngapa disebut di linggau itu yang agak aneh gitu kan padahal yang produksi curup Iya, gitu kan. curup, ya. Ha. Nah itu kan dengan kekentalan yang kalau kita jingok kan kalau cuko dari sano Iya. ibarat kata gula merahnya Iya. itu kan memang dengan kekentalan dan rasa manisnya yang luar biasa ketika Iya. dipadukan dengan cabai, ketika dicampur dengan bawang putih kan akhirnya menghasilkan cita rasa cuko yang luar biasa seperti itu. Iya benar. Karena beda kalau orang yang buat misalnya pempek di Jawa tidak bahan bakunya tidak asli Palembang itu ya beda biasanya kali gula merah juga beda gitu. Nah, Cik ini penasaran nih, Vin. Kan kita tahu nih kita nih sebagai kota pempek. Iya, Cak. Ya, pempek juga sebagai kuliner kearifan lokal gitu ya. Di mana-mana gitu kalau sudah namanya kota pempek, kalau wong ini pasti di setiap bucu nyingoknya pasti pempek ya. Terlepas dari ini kan ini sudah toko besar nih. Iya. Kalau yang lain itu kan banyak toko-toko kecil nih kan, ya kan, pempek. Apakah tidak takut nih, Vin? Maksudnya tuh tersaingi karena kan karena banyaknya wong yang berjualan pempek juga seperti itu. Ya kalau untuk tersaingi ya itu mungkin sudah dari segi masing-masing. Terus juga memang balik-balik juga tinggal kami sebagai generasi penerusnya ini yang meneruskan pesan dari Pak Abdul Razik itu sendiri. Dari mulai pilihan bahan baku, terus juga cita rasa, kebersihan, kenyamanan pelanggan kayak itu. Itu Yang dijaga memang harus sekali ya. dijaga terus kata. Biar orang lain berdatangan tapi kalau kita fokus di tempat kita ya insya Allah masih tetap bertahan bisa gitu. Nah itu kalau di pempek Sentosa sendiri apakah ada misalnya seandainya ada wong nak kepengen ngerayakan ulang tahun nih di rukonya atau di tempat usahanya seperti itu kan, itu apakah ada fasilitas-fasilitas tertentu seperti itu, Fit? Ya kalau di Jalan Ahmad Yani yang di Pelaju itu ya biasa kalau ada arisan kayak itu, terus juga ada acara-acara rapat kecil-kecilan ya karena kami ada room meeting? Iya nggak ada, tapi di lantai 2 tuh ada space kosong kayak itu. Oh, space kosong yang memang bisa untuk ini ya. Di Jakabaring juga ada juga space untuk yang 1 kosong VIP yang ada AC gitu. Yang memang disiapkan untuk ini ya kalau seandainya ada orang yang mungkin nak booking untuk acara-acara tertentu seperti itu ya. Itu biasanya untuk kapasitas berapa, Vin? Baru-baru ini dari tim Srija FC rombongan lebih kurang 50 orang makan Masya Allah. Itu di mana itu? Yang di Pelaju, Cak. Yang di Pelaju, Masya Allah. 50 orang untuk yang VIP-nya ya, di ruang VIP-nya ya. Iya, di ruangan yang bawah itu, Cak. Luar biasa. Oke. Nah, Vin, sampai dengan saat ini sudah berapa cabang yang ada? Ya, untuk pempek Sentosa saat ini ya untuk cabang ada 2, Cak. Yang pertama itu di Waitam, itu kedua tuh di Jakabaring, Cak. Ya. Jadi di Waitam dengan di Jakabaring. Oh, Waitam Pak Joy? Waitam Pak aja benar, Cak. Oke, di mana tuh posisi tepatnya? Di
depan warung daerah gitu. Ada warung makan daerah, daerah. Pecel Lele Amos ada gitu depan. Di depannya. Oke, di situ daerah di situ situ, ya. ya. Jadi dodolor ndak ada susah-susah, ndak saro-saro kalau yang di wilayah arah Ilir. sini cak itu Ya. kan seberang Ilir berkata dekat-dekat RRI sini ke arah sana ke arah apa? Waitam ya, ke arah benar. Pajon itu sudah ada cak itu Ya. kan. Selain itu di Pelaju. Di Jakabaring ada. Yang depan- pusatnya di Pelaju ya. Pusatnya di Pelaju. Oke, di Sentosa Pelaju. Sentosa Pelaju. Kemudian di Jakabaring. Jakabaring di mananya? Di Jakabaring di seberang Opi Mall. Di seberang yang ada ruko-ruko. Ada ruko baru, juga, iya. ruko besar juga. Itu 3 pintu cak itu ya. Udah kaleng-kaleng coy gitu ya. Alhamdulillah ya dah. Nah, ini kan ketika untuk membuat proses produksi. Ya. Produksi daripada pempek ini tadi selain kualitasnya, terus juga selain kebersihannya gitu kan, karena memang kan juga nih dari rukonya tuh rukonya bersih atau tidak kan wong tuh Iya, datang benar, atau tidak kan selain rasa kan juga jinggo Iya, kebersihan seperti itu kan. Nah selain itu tadi segala macam cak itu kan ini dalam pengerjaan gitu kan itu membutuhkan berapa banyak uang untuk satu hari kan ini kan ada 3 ruko nih jatuhnya Iya. gitu kan ada 3 ruko yang stok uang produksinya di mana di masing-masing ruko tuh ada stok produksinya kami di satu tempat Cak. di Pelaju. di Pelaju tuh lah. Iya, Oke, ada jadi di samping apa yang toko Pelaju ada tempat produksi gitu. Jadi kalau untuk tim produksi lebih kurang ada 25 sampai 30 orang untuk produksinya. untuk produksi Iya. 25 sampai 30 orang, 30 orang yang ya. buat pempek. Iya, itu dari yang membersihkan bawangnya, dari ya perlengkapan untuk buat pempek gitu, sampai dari yang tim buat cuka gitu, sampai dengan tim yang pempek gitu. Oh, Ya. jadi tim buat pempek lain, tim buat cuko lain Ya, seperti yang itu. bersih-bersih untuk bawang dan lain sebagainya ada lain juga. Oke, Terus juga yang untuk giling ikan dan itunya lain juga. lain gitu, juga. Cak. Oke. Ya. Oh, jadi sudah ada artinya mereka sudah punya tugas masing-masing ya, Vin ya. masing-masing gitu. Sudah punya tugas masing-masing. Oke. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Oke. Ngomong ke masalah pempek Sentosa. Terima kasih Kak Lamsihar. Oke, ngomong ke masalah pempek Sentosa tadi. Jadi masing-masing itu dalam 30 wong untuk memproduksi, proses produksi termasuk cuko dan juga pempek. Iya, Cak. Karena Oke. kan beda-beda. Misalnya bagian lenjer 2 orang. Oh, oke. Terus karena kan pempeknya ada telur, lenjer, ada kulit, lenjer besar, kapas selem, keriting, tahu, pistel. Ya itu kan 9 macam. Kalau 2 orang aja sudah 18 kayak 18 orang. Ya, Oke. gitu. Terus juga tim cukanya bisa 3 orang. Yang bagian ikannya 2 orang gitu. Nah, sekali produksi itu berapa banyak sih, Vin? Maksudnya untuk bisa memenuhi cak itu kan untuk 3 outlet ini, 3 toko ini cak itu nah. Ya kalau produksi lebih kurang minimal 100 kilo sehari lebih kurang, Cak. 100 kilo sehari. Iya. 100 kilo 100 kilo sehari untuk 3 outlet. Ya minimal itu ya. Artinya masing-masing outlet kurang lebih ya sekitar Iya. 30 ke pucuk lah, Iya. 30 kilo ke pucuk lah artinya ya seperti itu ya. Iya. Dan itu selalu habis. Ya kami kalau untuk produksi Cak, tidak ada yang frozen kayak itu. Jadi hari ini buat, hari ini jual kayak itu. Berarti Jadi memang fresh memang. ya benar-benar. itu juga yang dikenal kayak itu kan. Memang tidak ada yang frozen, yang menyediakan frozen. Ya orang. Karena memang agak beda juga ya, Vin ya. Kalau ketika sudah di frozen Iya, kan juga kan agak berubah. rasanya agak beda. Agak kayak beda, itu. agak Kalau berubah. udah lebih lama di freezer kayak itu kan, lebih agak agak campah bahasanya. Ya rasanya hilang kayak itu. Jadi cita rasa itu yang dijaga, jangan Iya. sampai kalau bisa buat habis ya. Iya, Cik. buat Nah itu habis, buat ini habis. maksud Cik aja nih, itu bisa mengkalkulasikan itu tuh pasti habisnya seperti apa nih, Vin? Pernah ada 2 habis misalnya Cik itu? Paling misalnya dibuat kayak ini saya kalau apa namanya, kami nyebutnya ada rago-rago kayak itu kan. Iya, rago, rago. Jadi misalnya paling buat 6 dilebihkan 2 gitu. Jadi kalau misalnya tidak habis ya paling sisa dikit gitu. Oke, oke. Kecuali hari Minggu misalnya dilebihkan dari misalnya 10 jadi 12 gitu. 12, Ya, oke. paling dilebih-lebihkan kayak itu karena besok pagi kan kami bukannya jam 7. Jam 7, oke. Itu yang semalam Ya. masih bisa di Ya, ini masih kan, bagus masih bagus ada ya, jual. Oke. Tapi kalau untuk lebih-lebih sampai yang frozen itu ya kami tidak stok kayak itu. Tidak stok ya, memang benar-benar akhirnya memang benar-benar Iya. fresh nian ya tuh Jadi dari jam berapa, Vin, kalau ngawe itu tuh, Vin? Jualan jam 7. Jadi ngawe PPI dari jam berapa tuh? Ya jam jam 6 pagi, jam setengah 7 udah mulai gitu. Jam 6 pagi sudah mulai buat pempek. Sudah siap-siap udah Udah ini. siap-siap. Jadi artinya memang benar-benar pas ketika buka wong Iya. mampir tuh memang benar-benar pempek yang masih anget-anget Iya, ya. anget-anget kayak itu. Lagi Masih baru. anget-anget, masih Kalau yang baru. baru ada kayak itu kan. Ya, Jadi
Jadi itu maksudnya sih ini membuatnya dari pagi. Ya. Terus buat terus di Buat ini. terus ya. Yang diproduksi tetap Iya, buat buat cek itu terus, kan. ya. Kalau yang ado habis baca dikirim cek itu. Baca dikirim langsung dioper kan, karena Dioper, langsung dipindahkan dari tempat produksi ke tempat jual gitu. Langsung didinginin, dikipasin gitu. 100 kilo minimal. Minimal. Nah, kalau ngomong ke minimal 100 kilo itu ya tiap hari ya tiap hari. Pas kalau misalnya pesanan yang paling banyak itu di saat kapan nih Pin? Iya, kalau untuk Rami ya di momen misalnya libur kayak itu, libur sekolah, libur akhir tahun, libur lebaran, ya pasti kan. Ya. Ya Itu di pasti. momen libur ya. Apa misalnya ada cuti kerja kayak misalnya cuti kalender bersama kan, ya, cuti kalender. bersama ya. Itu pasti rame. Iya, insya Allah rame ya, Cek. Karena Biasanya uang banyak bawa, ini. bawa oleh-oleh gitu. Iya, bawa oleh-oleh. Jadi datang ke sini PMP Iya, ada Sentosa. yang pesan via WA gitu, ada yang datang langsung, yang pelanggan-pelanggan dari luar kota gitu kan. Ya, pernah. Jadi sudah sampai terkenal sampai ke mana ini Pin? PMP Sentosa ini. Untuk pelanggan-pelanggan kita Kalau kan pasti ya, ada ya, ini kita kan ya, ada catatan lah ibarat kata kan. Ya kalau untuk pelanggan ya memang sudah hampir seluruh wilayah Indonesia udah pernah ada itu kayak itu. Berarti tidak kaleng-kaleng ya dah ya. Ya pernah juga ada mungkin bawa keluar kayak itu, sampai ke misalnya untuk bawa umroh kayak itu kan. Ya terus juga ada misalnya untuk yang gitu biasa Pin, nggak biarpun nggak lah kita di luar negeri sana tetaplah kalau pacak ngirim cuko ya dah. Ada yang misalnya mahasiswa dari Turki apa dari itu pulang kan, ya pesannya ya di Sentosa, tanya kayak itu mana bertahan gitu kan. Oke, ini caknya ada yang nak bertanya Pin, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Sisi. Nah ini Sisi baliknya ke Jakabaring ya. Oke, Sisi nak nanya dengan Arifin tentunya, ada pengelola dari Pempek Sentosa, silakan. Iya bang, tadi katanya Sentosa. Sentosanya di mananya bang? Oh di Jakabaring ya, yang di Jakabaring. Yang di Jakabaring. Dia biar mudah dia kalau dia nak ngampir ke situ. Kalau Pempek Sentosa Jakabaring itu yang di depan Opi Mall itu, yang ada bakso Granat Mas Ajis, ada deretan situ ya. Deretan yang ruko-ruko itu. Ruko-ruko itu. Masalahnya banyak pempek di situ. Iya, Pempek Sentosa yang di seberang Opi Mall-nya di pintu utama itu. Pintu utama. Oke. Nah. Iya. Dijegil kan Di daerah Pelaju juga buka kan tadi kan? Iya, di Pelaju juga. Pelaju malahan pusatnya Iya, Pelaju pusatnya. Pelajunya di mananya katanya? Pelajunya di depan Pertamina Nomor 2 di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Oh, di depan kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Di sebelum Pasar Pelaju belum nyampe? Belum, masih di wilayah ini Nagasuida, maju dikit. Ada Pertamina Nomor 2, ada jika ini labelnya kalau ininya tidak salah, entah banner atau apanya tulisan Pempek Sentosa Pelaju warna merah ya. Iya benar. Warna merah ya. Kuning ya. Merah kuning ya, benar berarti ya. Ada lagi Sisi nak tanya? Itu kalau pengen pesen itu online di GoFood bisa tak? Nah, online untuk di ini itu di GrabFood ada kita. di GrabFood. Pempek Sentosa ada. Di GoFood belum di ada. GoFood belum. Belum ada. Oke, di GrabFood kalau misalnya nak mesen itu bisa. Oh, itu sepaketnya berapa itu kalau boleh tahu bang? Nah, kalau untuk satunya jual 5.000 gitu minimal per item ya. Per item. Oh ya Allah Sisi, besar-besar dan pempeknya Sisi. Besar-besar nian pempeknya luar biasa. Aduh, jadi pengen. Iya, karena ikannya juga pakai ikan apa tadi, tenggiri. Gabus tenggiri. Gabus dengan tenggiri di mix. Ikan asli itu ya. Iya, asli banget ini dia. Ditambah dengan cukonya ikan kental. dari tepung berarti ya. Bener. Itu ada pempek apa baik bang itu bang? Kalau jenis variannya variannya ada lebih kurang 8 macam sampai 9 macam gitu. Ada telur kecil, lenjer kecil, adaan, lenjer besar, pistel, tahu. Itu pempek keriting itu ada? Ada pempek keriting. Oh, ada ya. Ngapa nak nyari pempek keriting, mau nyari pempek rek bonding? Hah? Itu pempek favoritku. Iya, pempek favorit bener, sama berarti dengan Cik Gaya ya. Kalau nyari pempek itulah yang dicari. Nggak mampirlah ke ini, ke rukonya ke Jakabaring boleh, atau ke Pelaju boleh. Tuh ini Cik Gaya juga kalau arah-arah Opi Mall ke situ habis baru MC mampir kayak situ. Ada lagi Sisi nanya kah? Nggak minta deh kalau boleh. Yo Tuhan, ini yang ngajak bangkut bandang ini namanya. Oke, itu baik. Terima kasih bang. Yo, oke. Oke, makasih. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sisi balik ke Jakabaring artinya sangat dekat ya kalau seandainya ini ya. Nah, itu juga yang mungkin balik-balik ke wilayah Pak Jo dan sekitarnya, dari seberang ilir ini ya. Itu bisa di arah Waitam ya. Ya karena tinggal bisa jadi tinggal WA kayak itu.
bisa digosen. Oke, gitu. bisa digosenkan Iya, ya. gosen. Kaget di akhir boleh disebutkan nomor Ya. WA-nya, terus juga mungkin ruko-rukonya posisinya Ya. di mana itu bisa bisa apa untuk bisa disebutkan untuk bisa lagi mana tahu ada dari pendengar kita yang nak pengen Siap. ini ya. Oke, Arifin kayaknya kita bakal lanjut lagi ya. Kita bakal dengar ke dulu ada sih kok lagu dulu ya. Ada karena kaitannya dengan pempek ya. Cik Gaya bakal menghadirkan lagu. Lagu ini lagu yang Cik Gaya nyanyi ke sama Cik Ilham ya. Lagunya adalah Cuko Dak Becuko. Kita dengar ke sama-sama. Melatih kuncuk disayang-sayang setelah bekerja di pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup miriplah pempek, cuko dak becuko rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua. Uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar tak kate seselan tua. Cerita hidup miriplah pempek, cuko dak becuko rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua. Uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua. Uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua. Uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Yang becuko dak becuko samo galo tengah dua. Uang kayo uang saro sudah ada bagiannya. Oke, 88,4 MHz per 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu Cuko Dak Becuko pastian ya, lagunya dengan obrolan kita dengan tema kita mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal. Di mana pempek sentosa kuliner kearifan lokal karya anak bangsa. Oke, kita masih dengan Arifin, lanjut lagi Vin gitu ya. Kita masih membahas tentang usaha yang sudah dijalani hingga saat ini gitu ya. Nah, Vin, sampai dengan saat ini kan sudah artinya sudah banyak pelanggan nih. Iya, Cak.
Sudah banyak pelanggan. Nah, kalau untuk mulai dari harga nih, kan sekarang kan harganya per item per pieces ya. Iya. Itu adalah Rp5.000. Ya kita juga ini apa karena juga bahan-bahan yang sekarang serba Iya, benar, seperti Cak. apa, ikan tenggiri berapa, Iya, itu kan benar, di mix pula dengan ikan gabusnya itu kan. Jadi kalau menurut Cega itu masih worth it lah Worth it, ya, benar, worth Cak. it ya. Nah, kalau dibandingkan dulu ketika baru-baru memulai itu dari kisaran harga berapa dulu, Vin? Dari Rp800 mungkin. Rp800 Iya, dulunya 800 pertama kali ya. Iya, Oke. 500. Dan ikan tetap ini ikan Tetap, yang iya, sama sudah seperti itu ya. sama. Resep sudah sama dari dulu gitu, Cak. Aha, resepnya sudah sama seperti Iya. dari dulu ininya ya. Oke. Nah, Vin, kan kalau kita ngomong ke masalah usaha apalagi ini kuliner. Iya. Kan kita kalau ngomong ke ini merupakan program dari pemerintah mendukung yang namanya ya. usaha kecil menengah seperti yang dilakukan oleh Arifin dan Iya. kawan-kawan lah mungkin seperti itu ya. Nah, itu kan membutuhkan namanya legalitas. Iya. Nah, bagaimana dengan legalitasnya itu sendiri, Vin? Kalau untuk perizinan kami alhamdulillah lengkap semua, Cak. Apa saja nih? Dari NIB, NIB nomor induk berusaha ya. nomor hidup berusaha, PIRT, terus juga halal kan, Halal? sudah halal. Oh, sudah halal ya? bersertifikat, ya. Sudah sertifikat halal. Ya, karena kami tidak frozen, jadi kami tidak butuh BPOM gitu, Cak. Karena Oh. kalau BPOM itu untuk khusus makanan yang berfrozen. Oh, Iya. Oke, jadi kalau tidak present tidak Iya. perlu. PIRT ada. PIRT ada, Cak. Nah, dalam kepengurusan tentunya legalitas dari usaha tersebut sendiri itu Cak Manovin susah atau tidak melakukan? Karena kan kita ini program pemerintah nih, pemerintah dukung. Pokoknya pelaku UMKM itu ibarat kata membuka lapangan pekerjaan nih Iya. bagi banyak uang seperti itu kan? Ya, yang pasti kalau pemerintah mendukung ya kita juga harus dari segi tempat, dari segi produksi memang harus memadai juga, Cak. Tidak bisa serta-merta mentang-mentang pemerintah dukung ya kita tidak siap di dapur kayak gitu. Ya apalagi kami yang sudah lumayan sudah besar gitu. Iya, berkecimpung lama seperti itu ya. Iya. Jadi memang dari misalnya buat izin PRT tim dinas kesehatan tuh memang turun gitu. Turun, oke. Memeriksa gitu. Persyaratan apa Bay untuk kita bisa mendapatkan maksud itu legalitas yang diharapkan itu persyaratannya apa Bay? Ya, kalau dari dinas kesehatan misalnya cek ya ikannya dicek kayak itu Oke. berbahaya atau tidak gitu. Terus bahan-bahan lain kayak itu. Terus dan juga dapur terus yang tim produksi ya kalau itu ya dicek kesehatannya sampai kayak itu kan. Oh, yang tim Iya. produksi juga dicek Iya, kesehatan ya? dikasih pelatihan yang biar tahu mana yang bersih gitu. Terus juga proses yang baik kayak Baik mana. seperti apa? Oke. Kalau yang untuk yang halal itu siapin apa dia syaratnya? Ya kalau halal itu ya dari awal itu dari NIB itu nyambung dari NIB ke PRT terus ada proses penjaman makanan. Yang penjaman makanan tuh yang produksi itu di pelatihan dulu kayak itu. Dia ada pelatihannya. Terus baru bisa ngajukan halal kayak itu kan. Karena step Secara by step bertahap ya, ya. secara Tidak bertahap bisa ya. langsung serta-merta ngurus halal kayak itu. Oh, jadi udah baca Dari- langsung NIB halal sama PIRT kan jadi segala bisa. Jadi artinya pertama NIB dulu. NIB dulu, PRT, PIRT. terus ada pelatihan penjaman makanan dari dinas kesehatan. Ya, yang bagian produksi diikutkan pelatihan gitu. Oh, oleh dinas kesehatan. Iya, diadakan oleh dinas kesehatan biasanya. gitu. Oke, Iya. itu di mana diadakan oleh dinas kesehatan? Biasanya ada info kayak itu, ada pemberitahuan gitu. Biasanya di grup-grup UMKM kita ada kayak itu. Ada biasanya. ya. Nah, oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongkan masalah UMKM, Ya. di mana pemerintah sudah memberikan kelonggaran, kemudahan, gitu kan untuk pelaku usaha kecil menengah nih punya usaha dengan legalitas yang sempurna. Iya, Ibarat katakan ya, karena karena itu kan minimal paling tidak halal, maksudnya minimal halal. halal lah, ya, karena itu wajib halal terkait gitu. dengan keyakinan dari si konsumen. Iya benar, Cak. Konsumen untuk bisa yakin, untuk bisa tentunya makan nih ibarat kata ya, Iya. untuk bisa tentunya menikmati apa yang kita hasilkan seperti itu kan. Iya, benar, Nah, Cak. jadi itu akan menambah keyakinan dengan adanya halal tadi kan Iya. seperti itu. Nah, kalau untuk pekerjanya sendiri, Vin, kalau untuk pekerjaan sendiri sudah berapa banyak sekarang nih di Pempek Sentosa ini? Ya kalau pekerja kami itu lebih memberdayakan warga sekitar ya itu, Cak. Warga sekitar. Iya. Oke. Yang ada misalnya orang tua yang mau masih kerja untuk menyekolahkan anaknya. Terus juga ada yang misalnya mahasiswa yang mau kerja untuk kebutuhan Sambil dia untuk kayak kebutuhan, itu. Terus juga misalnya ada yang intinya masih ada semangat kerja gitu,
enggak serta-merta kami penuhi syarat harus sekian ini apa, harus ini Iya, ada syarat-syarat tertentu atau tidak kan seperti itu kan. Oke. Yang penting mereka mau bekerja, mau ikutin Dan ada aturan, kerjasama ikut gitu. aturan ya. Kalau untuk karyawan lebih kurang ya 50 sampai 100 orang gitu. 50 sampai dengan 100 Iya. orang. Oke, 50 dan sampai dengan 100 orang itu untuk 3 outlet. Atau masing-masing Lebih outlet? banyak di Pelaju kayak itu. Lebih banyak di Pelaju. Pelaju. Kalau yang di outlet-outlet lain berapa Paling karyawan? 10 sampai 15. 10 sampai 15 Iya, dari kalau masing-masing iya. outlet. Di Waitam Kalau sama kalau di Waitam paling 5 orang gitu 5 kan, tempatnya orang. tidak besar gitu Oke. kan. Kalau di Pelaju di Jakabaring 10 sampai 15 orang 10 gitu. sampai 15 orang. Oke, nah yang lebih banyak itu yang diproduksi Iya, ya. diproduksi Sama yang di di Pelaju. Sentosa. Iya. Yang di Pelaju ya, Yang di yang ini yang Pelaju. paling banyak. Oke. Nah, ini kan membuka lapangan pekerjaan. Iya, betul. Ini sebuah tujuan yang mulia yang tentunya didasari oleh oleh tuan kita ini yang owner ya. Owner. Owner ini tadi ibarat kata punya, karena akhirnya memang bisa memberdayakan dan berguna bagi orang Benar, sekitar. iya. Seperti itu kan. Karena dengan adanya Pempek Sentosa, maka banyak uang yang terbantu Terbantu di sekitar. ya, itu, direkrut ya. Artinya emak-emak pun di situ Iya. dilibatkan. Iya, yang kebanyakan yang buat pempek itu yang mak-mak yang bantu suaminya cari uang Iya, untuk oke. anaknya sekolah atau yang memang Membantu perekonomian membantu keluarga lah ya. perekonomian keluarga ya. Oke, apa yang menjadi sesuatu yang spesial dari Pempek Sentosa ini dibandingkan dengan pempek lainnya? Ya sesuatu yang mungkin dari kami fresh itu sesuatu Itu yang nilai fresh, jualnya ya. nilai jualnya, terus juga ukurannya lebih besar gitu dengan harga yang standar lah kalau di Kota Palembang yang ini. Terus juga pempek tahunya besar gitu. Terus juga yang pistelnya biasanya yang sering ditanya pistel tahu, pempek kulitnya gitu. Yang jadi ini best seller. Best sellernya Oh, yang gitu. best seller ini jadi Tanjung Wong ya. Iya. Oke, nah Vin, ini dari sebelum tahun 2000 sudah ada usaha. Kita tahu 2019 kemarin kita dihajar habis-habisan dengan yang namanya corona. Namanya Iya, COVID ya itu iya, kan. benar, Cak. Nah ini Cak Mano dampaknya dengan usaha pempek yang Arifin kelola. Ya kami waktu itu ya alhamdulillah karyawan itu tidak ada yang berhenti kayak itu, Cak. Tidak Jadi ada yang masih tetap diberhentikan. bertahan ya? Iya, cuman dibagi shift aja kayak itu. Lagi sip. Karena ini kan waktu zaman dulu kan ketika COVID berlangsung kan kita kan ada pembatasan Iya, tidak boleh benar. tidak boleh kita makan di tempat Iya, dan segala benar. macam seperti itu. Cak mana itu mekanismenya ketika berjualan saat itu? Ya pada saat itu ya kami karyawan tuh dibagi misalnya biasa 20 orang yang pagi dibuat 10 hari ini kerja, besoknya yang ini bagian ini. Ya yang pasti kami lebih ke penjualan online gitu. Lebih yang ada pesan via WA dan diantar itu masih intinya alhamdulillah masih bisa bertahan pada saat itu. Jadi walaupun di tengah gempuran COVID Iya. masih tetap bertahan. Karena bukan apa Pin, kalau yang namanya kita lagi maafkan COVID itu kan begawe Iya. di rumah, segala aktivitas tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah. Pasti ujung-ujungnya nak makan dulu. Makan tuh lah benar Cak. Jadi industri makanan tuh Masih, menjadi menjadi perhatian Benar. seperti itu kan. Oh jadi akhirnya berubah dari yang biasa bertemu langsung face to face ketika Iya. orang nak beli menjadi tentunya Via kita online via gitu. online. Via online. Nah sampai dengan sekarang ini masihkah berlaku via online itu? Iya, kalau untuk via online masih kami main di WhatsApp sama Instagram saja sih. WhatsApp dan untuk Instagram. Untuk ininya di GrabFood baru. Oh, oke untuk yang Iya. ini nih ya. Karena kami memang Aplikasi ya, itu lebih aplikasi. fokus ke offline di tempat gitu karena untuk Lebih laris mana offline apa online coba? offline kayak. Offline ya, Iya, kalau lebih banyak tahu. kalau lagi suasana misal libur itu ya terkacar-kacar masalahnya. Oh, singgungnya Iya, udah ini lagi ini dak teladen-laden lagi. di Iya, barang kata. teladen-teladen. Kalau Lebaran cak mana Vin? Pas bulan puasa Lebaran itu pesanan banyak tak? ya alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kan kadang itu galak sungkan nak buat bebeknya beli bae lah ya ini. Ya benar sih kan. Aha. Ya pada saat itu juga ya proses buatan banyak tapi ya harus tetap jaga cita rasa gitu Iya, kan. Kadang kalau kita yang sering teledor tuh saat rame kan kayak itu. Saat rame bahan baku asal-asal terus juga ikan juga asal-asal kayak itu kan.
Ya kami lebih baik misalnya untuk ini kan. Apalagi pas sekarang kan antara Lampung dengan Palembang kan dekat. Iya dekat juga. Lagi gitu. libur-liburan wong Lampung ke Iya, Palembang Lampung ke gitu kan. Palembang, orang Abang Palembang Palembang ke sini ya. Wong Palembang juga galak Iya. Lampung gitu kan ya kan. Dan kita di balik dari itu tuh ya itu tadi ya Iya. pempek yang jadi ini carian wong, ada yang jadi legend. Oke. Nah, Arifin kalau kita kaitkan lagi ya dengan usaha Arifin ini mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal. Pandangan Arifin dewe terkait dengan usaha yang dijalani dengan tema kita hari ini adalah tentang ekonomi lokal Iya. dan juga mencintai karya anak bangsa. Ini kan termasuk karya anak bangsa Karena nih. bangsa. Karena kuliner ini kuliner lokal, ibarat kata kuliner kearifan lokal seperti itu. Nah, ini pandangan Arifin sendiri. Ini kan Arifin ini termasuk generasi muda nih Iya, Cik Tana, benar. yang berkecimpung di usaha ini. Ya kami saya sebagai yang pengelola pempek Sentosa juga. Ya, karena pempek ini makanan khas Kota Palembang dan juga makanan terenak salah satu makanan terenak di dunia. Nah, ini bangganya kita ya, Dai. Iya, jadi bangkanya ya juga sudah mungkin masuk UNESCO makanan yang sudah diakui kayak itu kan. Diakui ya. Ya. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda itu menjaganya kan. Karena kan yang jadi yang susah ini menjaga baik dari cita rasanya gitu, terus bahan bakunya yang karena kalau lagi musim ikan banyak itu ya enak tapi kalau lagi mungkin ikan sulit itu ya ikannya asal-asal gitu, ada yang lembut gitu, ada itu. Nah itu yang memang harus diperhatikan gitu. Itu biasanya kalau misalnya nak tahu kita tuh ikan itu lagi banyak, ikan lagi sedikit itu di bulan-bulan kapan, Vin, kalau ininya? Biasanya kalau saat ini lagi ini lagi agak susah kalau kata orang-orang ikan tuh. Lagi Karena kering, mulai kering kemarau ya. Kemarau terus juga. Biasanya sudah dari hujan ke yang musim penghujan sudah penghujan agak banyak bisa ikan kayak itu. Oh, oke. Iya. Ya karena ya pempek ini tergantung dari ikannya itulah dari bahan baku utama ikan itu. Iya, bahan baku utama. Oke. Iya. Nah, ini kan kita tahu kalau seandainya dia dalam kondisi Cik Nivin, kalau lagi dalam banyak kan artinya kita tidak susah nyari bahan Iya, tuh. benar. Tapi kalau dia sedikit kan otomatis kan kita susah untuk mencari bahan itu sendiri seperti itu kan. Nah, ini kan juga dikaitkan juga dengan ada wong tuh kan ketika barang lagi sedikit sementara pesan banyak kan harga jadi. Iya. Nah, ini bagaimana dengan maksudnya dari Pempek Sentosa sendiri menyikapi hal tersebut? Ya karena sudah biasa misalnya ikan kayak lebaran kan ikan permintaan banyak, ya kami tidak bisa naikkan harga kayak itu kan, terus juga ya kami nggak pacak sekendaknya kita ya, nanti orang lari gala jadinya kan. Yang pasti yang penting tidak merubah cita rasa, baik itu untung rugi atau itu ya penting permintaan disediakan. Terus bahan baku tetap dijaga, ya walaupun harganya mungkin bisa sampai 100.000 per kilo, 80 per kilo, ya tetap diutamakan dibeli dan jadi artinya siap untuk untung lebih sedikit ya. Iya kayak itu. Jadi untungnya tipis tak masalah lah, yang penting jangan sampai pelanggan lari seperti Benar, itu kan. Jangan sampai kita merubah pempek rasanya dikurang-kurangi bahan gitu kan. Wong lari jadinya. Kan. Karena apalagi misalnya beli momen lebaran kan. Orang sudah jauh-jauh terus coba kurang enak, tidak enak kan ya tidak galak lagi balik gitu, tidak galak balik lagi. Buntilah see you later tidak galak lagi kan. Nah, selain pempek yang Arifin sebutkan tadi, ada variannya apa, Bevin? Telur kecil, lenjer kecil, adaan.
pistel, tahu, keriting, kapas selem, lenggang, otak-otak, pempek panggang, Oh, otak-otak ya, ada pempek semua. pempek panggang yang di apa? Yang digoreng apa yang dibakar? Dibakar. Yang dibakar yang pakai Iya. telur itu ya. Heeh. Oke. Jadi itu banyak peminatnya. Iya, banyak itu, Cek. Oh. Kemplang-kemplangan Pasti. tidak dijual? Kalau kemplangan kami tidak produksi, Cek, Tidak tapi produksi, ada. Heeh. Tapi tetap ada di ini Tetap ya, ada di outlet di untuk outlet. mempersiapkan itu ya. Iya. Oke. Nah, itu tapi kalau misalnya tidak produksi otomatis ngambil dari yang lain. Iya benar, Cek, ada yang Ada yang titip, supply ya, ada titip ya. supplier, kayak gitu. Oke. Nah, Vin, ini kita sudah hampir ada di penghujung. Siap, Cek. Tidak terasa. Tidak terasa, Nah, oke, sebelum kita menutup kebersamaan kita, mungkin sebagai closing statement nih, pesan Arifin, kita tahu kan ketika kita memulai sebuah usaha, Vin, kebanyakan Iya. tuh wong tuh kadang galak mundur maju. Ya, ini kan Arifin ini sebagai wong muda yang ibarat kata berani untuk mengelola ini Iya. nama besar dari Pempek Sentosa gitu kan. Nah, kadang wong ini ketika nak memulai sebuah usaha, Vin, itu ado ibarat kata laku dak ye, Iya. maju dak ye, cak itu ya. Nah, ini kalau Arifin Dek mungkin apa yang menjadi pesan Arifin untuk para pelaku usaha yang baru merintis usahanya? Ya yang pasti fokus pada usaha kita, Cek. Terus juga kita harus tetap tadi menjaga cita rasa kayak itu, terus juga disiplin. Disiplin itu penting ya? Ya disiplin itu penting, Cek. Karena kalau kita misalnya buka jam 7 ya, jam 7 itu harus, karena kan seorang buka di mana buka jam 7 pagi sudah di sana tahu kan sudah. Oke, Ya. itu akan jadi ini ya. Ya, terus Caknya ada yang nanya lagi nih, Ben. Kita dulu, kita sapa dulu sebelum kita akhiri. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih, Cek? Ini Cek Gaya apa bukan? Iya, dengan Cek Gaya ini. Ya lah Cek Gaya. Iya, dengan Cek Gaya, dengan siapa nih? Halo. Halo, Ya, Cek. Cek. Iya. Enggak lama ya. Halo, Cek. Ini Cek Gaya. Iya, dengan Cek Gaya ini siapa nih? Halo. Oke, pecahnya. Oke, pecahnya tidak tersambung koneknya Iya. ya, dah, di sana dengan di sini ya Iya. kan. Oke, lanjut lagi, Vin. Mungkin Ya misalnya kita kalau mulai usaha itu ya harus disiplin, terus komitmen dari jam buka gitu, misalnya buka jam 7 sampai jam 10 malam. itu tetap konsisten ya, dengan itu ya. konsisten terus kayak Jangan itu. mentang-mentang sungkan hari ini, Iya, agak siang ini- dikit buka gitu ya. Iya, jangan karena kalau sudah awal sudah kita buka usaha tuh ya harus komitmen dengan yang kita buka kayak itu. Oke. Karena seorang tuh biasanya sarapan pagi di mana, di pelajar yang buka jam 7 ya di Sentosa kayak itu kan. Sudah dikenal kayak itu kan, Cek. Terus juga apa namanya tuh rasa tadi dengan kenyamanan pelanggan, kebersihan tempat kayak itu yang sering disampaikan oleh Pak Abdul Razik kayak itu. Nah, mungkin untuk pendengar kita ataupun juga wong yang menyaksikan siaran YouTube kita yang kepengen tahu tentunya Pempek Sentosa itu lebih lanjut itu melalui sosial medianya apa nih, Vin? Kalau untuk sosial media Instagram pempeksentosa.official itu. Pempek Sentosa .official. Itu bisa dijawab Bisa kalau ya dilihat, ini. ya. Di situ juga sudah tertera harga-harganya. Sudah ada, Cek. Sudah ada Bisa semua ya, DM ini. atau via WA gitu. Oke, bisa DM atau via WA. WA-nya berapa? WA-nya di 0812 7175 0584. Ulang lagi? 0812 7175 0584. 0584. Oke. Nah, sebagai penutup ya, apa yang menjadi harapan Arifin terhadap usaha Pempek Sentosa ini? Ya harapannya supaya Pempek Sentosa ini bisa nanti berkembang di fokus online juga, Cek. Iya. Ya, karena kami di bagian online itu memang belum digerakkan gitu. Lebih fokus ke offline. Oke. Ya mudah-mudahan ke depan kami bisa ada penjualan online lebih meningkat. Itu aja, Cek. Harapannya ke Ya, depan akan harapannya. semakin lebih maju dan Lebih maju. yang pasti punya outlet lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, Cek. Dan bisa kalau pajak sampai keluar kota. Benar. Wah, kalau pajak sampai luar negeri. Wah, ini tidak masalah Iya, kan? benar, Itu kan Cek. namanya sebuah Amin, mimpi nah. dan harapan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Arifin sudah hadir Iya. di obrolan lokal kita, obrolan yang menarik ya, yang unik ya, yang Iya. dimana Arifin sebagai wong muda yang mau berkecimpung terhadap kuliner kearifan lokal Iya. yang ada di Kota Palembang yaitu pempek ya. Sekali lagi mau kasih kehadirannya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya